Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sindu dalam pertemuan ke-6 mengenai arai satu dimensi. Jadi di sini saya akan membahas mengenai macam-macam dari arai. Jadi arai itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu arai satu dimensi, yang kedua yaitu arai 2 dimensi, yang ketiga yaitu arai multidimensi. Pada materi video ini akan membahas mengenai arai satu dimensi. Mari kita simak video pembelajaran saya berikut ini. Arai adalah struktur data paling sederhana. Jadi, arai sekelompok elemen yang memiliki nilai homogen atau tipe sama dan tipe data tertentu. Elemen data di arai bisa diakses melalui posisinya atau indeks pada arai. Jadi, indeks dapat berupa integer ataupun string. Nah, arai juga dapat dikatakan sebagai baris atau deret. Contoh realnya adalah baris atau deretan kamar pada suatu kamar atau hotel. Nah, di sini macam-macam arai itu ada 3. Arai satu dimensi, arai 2 dimensi, arai multidimensi. Arai satu dimensi. Di sini, arai satu dimensi mempresentasikan vektor. Jadi, kadang kita menyebut arai satu dimensi itu bisa disebut sebagai vektor gitu ya. Nah, tipe datanya itu ditulis seperti ini. Jadi tipe data, nama variabelnya, terus ada ukuran. Nah, nanti ditulis in nilai ukurannya berapa. Jadi size-nya atau jumlah karakternya itu ada 12 gitu ya. Nah, tipe data ini untuk menyatakan tipe dari elemen arraynya, misalkan integer, char, atau float. Nah, nama var itu adalah nama variabel arraynya. Jadi, ukuran untuk menyatakan jumlah maksimal elemen array. Jadi, diapit dengan tanda kurung seperti itu ya. Jadi, atau kurung siku gitu ya. Nah, array satu dimensi, setiap array dapat diakses melalui indeks. Jadi, indeks array itu default atau dimulai selalu dari nilai 0. Terkadang kita kan keseringan menggunakan nilai 1 ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau di array itu dimulai dari nilai 0. Nah, ini adalah bentuk umumnya, tipe array, nama array, terus ukuran. Nah, ini macam-macam deklarasi array satu dimensi itu seperti ini. Jadi, misalkan in number, terus jumlahnya 10. Nah, misalkan kita ingin menginputkan nilainya, itu seperti yang tertulis di situ, in number 10, kemudian buka kurung, itu 34, 27, 16, tutup kurung, titik koma. Nah, itu berarti kita inputkan nilainya, gitu. Nah, misalkan kayak yang selanjutnya, in number, terus kurung siku, itu dikosongin. Kalau dikosongkan, berarti nilainya itu tidak berhingga atau bisa banyak, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kasih nilai 10 itu dalam artian dia nilainya hanya 10 angka gitu kan atau 10 huruf gitu. Nah, ini ilustrasi array satu dimensi. Jadi ibaratnya ada 7 box kotak. Nah, di sini array itu disebut sebagai elemen, sel, lokasi, atau kolom. Jadi kalau misalkan kotaknya ada 7, berarti dia ada 7 elemen atau lokasi atau kolom. Jadi seperti itu. Nah, array satu dimensi disebut juga vektor. Nah, ini ilustrasi array dengan isinya. Jadi ini contohnya seperti ini. Jadi in A, nah di situ diinputkan 25, 26, 27, 28, 29. Nah, jadinya diinputkan seperti ini. Nah, tadi kan dibilang defaultnya 0 ya. Berarti misalkan kita ditanyakan nilai dari indeks 0 itu adalah nilainya 25. Terus kalau misalkan kita ditanyakan indeks 4, berarti nilainya 29. Nah, kalau misalkan kita tulis indeks kelima, itu nilainya berapa? Ya nggak ada. Karena kan di sini indeksnya dimulai dari 0. Maka terakhirnya adalah indeks keempat. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh lainnya aja seperti ini. Ya, jadi sebetulnya sama aja kayak yang tadi. Nah, ini dia nilainya ada
indeksnya sampai 6. Nah, ya jadi inputannya ada 7. Nah, ini deklarasi array satu dimensi lainnya, ini contoh yang lainnya ya. Seperti ini. Nah, ini contoh pendeklarasian array, misalkan kita pakainya float. Jadi menyatakan bahwa array A mengandung 5 elemen bertipe float. Nah, data array akan disimpan dalam memori yang berurutan. Elemen pertama mempunyai indeks bernilai 0. Jika variabel A dideklarasikan sebagai array dengan 5 elemen, maka elemen pertama memiliki indeks sama dengan 0 dan elemen terakhir memiliki indeks 4. Nah, ini pengisian nilai ke array. Ini contohnya. Jadi misalkan kita mau menggunakan secara langsung. Jadi kalau yang langsung itu yang contoh yang A 0 sama dengan 35,5 gitu ya. Nah, kalau misalkan menggunakan keyboard, kita menggunakan cin gitu. Jadi ini ada 2 contoh untuk pengisian nilai ke array. Nah, ini pengisian nilai array, dia mengisi nilai langsung ke setiap elemennya. Terus ada juga mengisi nilai dengan looping. Nah, kalau diperhatikan di sini secara codingan, mengisi dengan looping itu lebih cepat. Ya, kalau diperhatikan. Jadi kalau misalkan mengisi nilai langsung setiap elemen satu-satu tuh A indeks ke 0 nilainya 10, A indeks 1 nilainya 20 dan seterusnya. Itu jadinya panjang. Nah, ini contoh lagi misalkan kita jumlah hari itu ada 12. Jadi di sini penjelasan programnya akan disiapkan sebuah array satu dimensi yang bertipe data integer dengan 12 elemen yang diberikan nomor indeks dari 0 sampai dengan 11. Gitu ya. Jadi ini adalah contohnya seperti ini. Nah, ini contoh lain, misalkan program menampilkan jumlah hari dalam 1 bulan di tahun 2017. Jadi, ini indeks ke-0 itu dianggap sebagai Januari, indeks ke-11 itu sebagai bulan akhir Desember, gitu ya. Jadi, kalau diperhatikan, bulan Januari itu jumlah harinya 31 gitu. Untuk Februari jumlahnya 28 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh codingannya seperti ini kalau diperhatikan. Nah, kalau dilihat di sini jumlah hari 12 terus diinputkan. Terus for i sama dengan 0. Maksudnya kita memulai indeksnya itu dari 0 sampai i kurang dari 12 gitu ya. Nah, i plus plus. Nah, i plus plus ini maksudnya dia increment. Jadi dia naik ke atas 1 gitu ya. Jadi dia dinaikkan 1. Nah, cout itu adalah jumlah hari. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita masukkan indeksnya 3 gitu ya. Berarti nanti keluar jumlah harinya 30 dan begitu seterusnya. Nah, ini contoh lainnya misalkan saya ingin menampilkan huruf. Jadi A, B, C, D sampai O gitu ya. Nah, berarti kita tulis di sini karakternya dia ada 20 A sampai O. Nah, kita bikin indeksnya I-nya itu dimulai dari 0 sampai kurang sama dengan 15. Nah, di sini misalkan saya ingin menampilkannya 3 huruf gitu ya. Berarti kita buat jumlah barisnya dulu. Di situ I% 3 sama dengan 0. Jadi dalam artian saya akan menampilkan 3 baris. Nah, kalau dilihat nanti jadinya A, B, C, terus dia terpotong jadi D, E, F, dan seterusnya. Nah, ini contoh lainnya misalkan saya ingin menampilkan data suhu gitu ya. Jadi misalkan awal nih saya menginputkan nilai dulu gitu kan. Suhu pertama 60, suhu kedua 30 dan seterusnya. Nah, di sini kemudian setelah kita inputkan suhunya gitu secara manual keyboard,
Nah, itu data suhu yang dimasukkan itu ditampilkan lagi. Nah, mungkin kalian ada pertanyaan, kok Bu, dia di situ indeksnya dimulainya dari 1 ya, bukan dari 0 gitu kan. Karena kita melakukan perubahan di cout. Kalau diperhatikan di situ ada cout suhu, ya, terus habis itu I plus 1. Jadi dalam artian tadinya kan inputannya 0 ya. Karena kita cetak atau menampilkan cout-nya itu I plus 1, makanya dari indeks 0-nya itu dari 0 ditambah 1. Makanya di situ ditulisnya suhu 1, bukan suhu 0. Paham ya? Jadi dalam artian karena ada perubahan di codingannya. Jadi ini contoh dari array 1 dimensi. Sekian untuk materi array 1 dimensi. Next saya akan membahas mengenai array 2 dimensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.